Bab 1691, semuanya sudah berakhir. Guru Kenari, tunggu sebentar, saya akan turun. Dev bergegas menghentikan Kenari. Kenari menghentikan langkahnya, saya beritahu padama, kalau kamu sampai mati terbakar, jangan salahkan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkanmu. Dev berkata dengan tatapan penuh tekad. Tidak lama kemudian, cahaya keemasan memancar di tubuh Dev, tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan dan sisik-sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Dev kembali melihat ke arah lubang itu dan menggertakkan giginya lalu melompat ke dalam. Gelombang panas menyelimuti Dev dalam sekejap, lalu seluruh tubuh Dev mulai terbakar. Api membara menyelimuti Dev, untung saja ada tubuh emas tak terhancurkan yang membuat pakaian di tubuh Dev tidak terbakar. Namun gelombang hawa panas ini terasa di tubuh Dev dan sensasi terbakar membuat Dev menggertakkan giginya, tatapannya juga tampak berdarah. Pada saat ini Dev seperti berada di dalam kuali yang tertutup dan dipanggang dalam api yang sangat besar. Meskipun dapat menghentikan api untuk membakar pakaiannya tapi tidak ada cara untuk melindungi diri dari panasnya api tersebut. Cis cis cis. Dev dapat mendengarkan suara kulitnya yang terbakar secara langsung dan suara mendesis. Dia merasa tubuhnya akan segera terpanggang dan di saat itu dia mencium aroma dingin panggang. Sialan, tidak akan benar-benar terpanggang, bukan? Kenari yang ada di atas sana menunjukkan ekspresi jelek saat mencium aroma daging panggang. Namun saat ini tubuh Dev terus jatuh dan Dev sedang menelan rasa sakit yang paling menyiksa di dunia. Kekuatan spiritual dan kekuatan naga ilahi di dalam tubuh Mia dikerahkan hingga batas maksimal, namun tetap tidak bisa menahan gelombang hawa panas itu. Gedebuk. Tubuh Dev langsung terjatuh ke dalam lahar dan tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat. Dev terkejut dan berusaha menarik kakinya secara naluriah, namun lahar itu seolah memiliki daya hisap yang besar dan terus menarik tubuh Dev ke bawah. Tidak lama kemudian, lahar sudah mencapai dada Dev dan tatapan mata Dev dipenuhi dengan keputusasaan. Berakhir sudah, semuanya sudah berakhir. Pikiran Dev mulai berkelebat dengan bayangan masa lalunya, orang tuanya, Yuki, Eli. Dev tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan mati seperti ini. Pada akhirnya sepertinya tulang belulangnya juga tidak akan tersisa, bahkan jiwanya pun akan lenyap. Namun saat Dev akan segera ditelan sepenuhnya oleh lahar, sebuah sosok tiba-tiba melompat turun dari atas. Sosok itu juga seketika ditelan oleh kobaran api. Dev mendongak dan hatinya dipenuhi dengan rasa haru. Guru Kenari, tidak disangka saat menghadapi situasi hidup dan mati seperti ini, kamu akan mengorbankan diri juga. Dev mengira sosok yang melompat adalah Kenari. Hingga saat sosok itu tiba di hadapannya, Dev baru menyadari sosok itu adalah Nora. Saat ini Nora sudah tidak berbalut pakaian karena pakaiannya habis dibakar oleh api. Namun kulit Nora yang sebening kristal tidak terluka sedikit pun. Nora mendarat di atas lahar lalu menatap Dev dengan bingung. Nora, tarik saya, cepat tarik saya. Dev bergegas berteriak pada Nora untuk meminta bantuan. Nora seolah memahaminya dan mengulurkan tangannya untuk menarik Dev. Tubuh Dev yang tenggelam seketika berhenti namun tubuh Nora juga mulai tenggelam. Tidak lama kemudian, betis Nora sudah ditelan oleh lahar. Dev yang melihat itu segera melepaskan Nora dan berteriak, cepat pergi, jangan pedulikan saya, kamu cepat naik ke atas. Namun tidak peduli sekeras apa Dev berteriak, sepasang mata Nora tetap kosong seolah dia tidak mendengarnya. Perlahan-lahan tubuh Nora juga ditelan oleh lahar, Dev sangat cemas tapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Hingga pada akhirnya, sekujur tubuh Dev dan Nora ditelan oleh lahar dan sosok mereka tidak lagi terlihat. Bab 1692, sudah hidup kembali. Saat tubuh Dev dan Nora terus tenggelam, sensasi panas berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya terasa hawa dingin yang membuat Dev sangat kebingungan. Ini jelas-jelas di dalam lahar bagaimana bisa terasa sensasi dingin. Namun, tidak lama kemudian Dev menyadari bahwa di dalam labar ini dia tidak hanya merasakan sensasi yang sejuk, tetapi juga bisa bernafas dengan bebas, seolah-olah dia berada di ruang tertutup yang memisahkannya dari lahar. Dev segera mengulurkan tangannya dan meraih Nora, dan memeluk Nora dengan erat agar dia tidak jatuh terlalu cepat. Namun saat ini, Nora sedang telanjang dan Dev memeluknya dengan erat, panas dari tubuhnya seketika memicu reaksi dari Dev. Dev bergegas melafalkan mantra penjernih hati lalu melihat ke arah lubang yang dalam tak berujung dan keduanya jatuh ke dalam dengan perlahan. Hingga akhirnya, tubuh kedua orang itu berhenti terjatuh, Dev bergegas melihat dan menyadari bahwa mereka berdua sedang berdiri di atas sebuah peti mati merah yang besar. Kenapa bisa ada peti mati di sini? Dev tampak kebingungan. Dan Dev juga merasakan hawa sejuk yang ternyata berasal dari dalam peti mati ini. Peti mati yang terbungkus di dalam lahar namun masih dapat memancarkan hawa dingin jelas sangat ens. Dev menebak bahwa di dalam peti mati ini pasti ada harta karun. Dev memeluk Nora dan turun dari peti mati itu lalu tubuh mereka kembali jatuh lagi. Di saat Dev jatuh, dia melayangkan tamparannya pada peti mati itu dan membuat peti mati itu terbuka. Namun belum sempat melihat apa yang ada di dalam, Dev berguling masuk ke dalam dengan Nora di pelukannya. Jika kedua orang itu tidak masuk ke dalam peti mati itu maka keduanya pasti akan jatuh entah kemana lagi.
Setelah Dev dan Nora masuk ke dalam peti mati, mereka langsung diselimuti oleh gelombang hawa dingin. Kabut es menyelimuti tubuh kedua orang itu. Dev melihat ke peti mati itu dan menemukan tumpukan tulang dan tengkorak di bawah mereka. Di tengah tengkorak itu terdapat sebuah mutiara sebesar ibu jari yang bersinar dengan terang. Hawa dingin ini berasal dari mutiara tersebut. Benda apa ini? Dev mengambil mutiara itu dengan penasaran, dan mutiara itu langsung mengeluarkan hawa dingin yang menusuk dan masuk langsung ke dalam tubuh Dev, membuat Dev menggigil. Di saat Dev mengamati mutiara itu, dia tidak menyadari tatapan Nora yang awalnya kosong kini mulai bersinar. Wajahnya yang datar juga mulai menunjukkan ekspresi dan tidak berhenti menatap tubuhnya sendiri. Mutiara yang aneh, jika saya menelan mutiara ini apakah saya tidak perlu takut lagi pada api? Dev yang sedang berpikir berniat untuk menelan mutiara itu. Nora yang melihat itu langsung mengulurkan tangannya dan merebut mutiara itu. Ini adalah mutiara pusakaku, bagaimana kamu bisa memakannya begitu saja, bajingan? Dev tercengang dan menatap Nora dengan penuh keterkejutan, lalu diikuti dengan teriakan tidak percaya. Ah! Dev seolah terangsang oleh sesuatu dan segera berteriak dengan putus asa. Nora juga ikut berteriak keras. Kamu sudah hidup kembali. Dev menatap Nora dengan erat dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Hidup kembali dari apa? Dasar cabul, jangan melihatku. Nora berkata dan menutup mata Dev dengan tangannya. Dev menepis tangan Nora dan memegang pundaknya dengan erat. Bagaimana kamu hidup kembali? Lantas kamu tidak mengingatku? Dev terus bertanya dengan penuh semangat pada Nora. Saya sama sekali tidak mengenalmu, bagaimana bisa mengingatmu? Kamu tidak boleh melihat, cepat lepaskan bajumu untukku. Nora terlihat malu dan meminta Dev melepaskan bajunya untuk dia kenakan. Dev tidak mengatakan apapun dan langsung melepaskan pakaiannya dan menyampirkannya pada Nora. Bab 1693, Orang Bernasib Malang. Sekarang Nora sudah hidup kembali dan tentu saja dia akan merasa malu karena telanjang. Setelah mengenakan pakaian Dev, emosi Nora baru menjadi lebih stabil. Nora, kamu benar-benar tidak mengingatku? Dev bertanya kepada Nora. Nora menatap Dev, lalu menatap tulang-tulang tengkorak itu dan matanya berlinang air mata. Hal ini membuat Dev sangat bingung, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nora. Dev menatap Nora lalu memancarkan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti tubuh Nora. Raut wajah Dev seketika berubah, katakan, siapa kamu sebenarnya? Nora menenangkan dirinya lalu menatap Dev, saya bukan temanmu, saya hanya menggunakan tubuh temanmu saja, tidak disangka setelah ribuan tahun akan ada orang yang datang kemari. Mungkin ini adalah takdir, orang yang datang kemari adalah orang yang tidak memiliki jiwa, kalau tidak saya juga tidak mungkin bisa hidup kembali. Takdir, ini adalah takdir. Nora mengoceh dan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Sedangkan Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Nora tidak hidup kembali. Namun orang lain meminjam tubuhnya dan kalau seperti ini bagaimana dia menjelaskannya? Kepada Tono. Saya tidak peduli roh spiritual seperti apa kamu, segera keluar dari tubuhku, kalau tidak saya tidak akan segan-segan padamu. Dev mengancam roh spiritual di dalam tubuh Nora. Bagaimana caramu akan bersikap tidak segan padaku? Kamu akan membunuhku. Jangan lupa ini adalah tubuh temanmu, kalau kamu membunuhmu itu sama saja dengan membunuh temanmu. Nora tertawa. Dev terdiam sejenak lalu berkata, saya beritahu padamu, saya memiliki cara untuk memaksamu keluar, pada saatnya sisa roh spiritualmu akan lenyap seperti asap. Saya sarankan sebaiknya kamu keluar sendiri, pada saatnya cari orang lain. Saya tidak percaya kamu punya kemampuan seperti itu. Nora tersenyum. Karena tidak percaya, maka coba saja. Dev berkata lalu cahaya keemasan di dalam tubuhnya bersinar dan menyelimuti Nora, lalu dia meletakkan tangannya di atas kepala Nora dan menjalankan seni konsentrasi hati dengan kecepatan tinggi. Segera, raut wajah Nora menjadi suram dan tatapannya dipenuhi dengan kengerian. Tidak, kumohon ampuni saya, asalkan kamu membawaku pergi dari sini, saya tidak akan menghantui temanmu lagi. Jiwa temanmu tidak utuh, saya hanya meminjam tubuhnya untuk sementara, saya tidak berniat. Kumohon padamu, Kumolion. Nora menangis dan mulai berteriak memohon belas kasihan. Dev yang melihat itu melunak lalu menarik kembali tangannya dan bertanya, kalau begitu katakan, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ada di sini? Nora berlinang air mata dan mulai menceritakan tentang dirinya kepada Dev. Dev yang mendengarnya perlahan-lahan menjadi sangat marah. Ternyata roh spiritual ini adalah seorang wanita suci dari Istana Rembulan. Ribuan tahun yang lalu, saat Istana Rembulan dikepung oleh para iblis, wanita suci dari Istana Rembulan melarikan diri dengan membawa artefak suci Istana Rembulan, yaitu mutiara penakluk api. Akhirnya klan iblis berhasil mengejarnya, dan wanita suci tidak punya pilihan lain selain menelan mutiara penakluk api. Pada akhirnya, klan iblis memasukkan wanita suci ke dalam peti mati dan menyegelnya di dalam kawali gunung berapil. Untung saja dengan mutiara penakluk api, walau sudah ribuan tahun berlalu, meskipun mayat wanita suci sudah membusuk tapi dia bisa mempertahankan roh spiritualnya. Namun seiring berjalannya waktu, roh spiritualnya menjadi semakin lemah.
Jika Nora memiliki jiwa yang utuh maka roli spiritual wanita suci dari Istana Rembulan ini tidak mungkin bisa masuk ke dalam tubuh Nora. Sepertinya, ini memang takdir. Karena terlalu kebetulan, orang-orang dengan jiwa yang tidak utuh seperti Nora sangat jarang ditemukan. Sepertinya kamu juga orang yang bernasib malang, kalau begitu untuk sementara tinggal saja di dalam tubuh temanku, namun setelah saya membantu teman saya mengembalikan jiwanya, kamu harus pergi. Namun saya juga akan membantumu mencari tubuh fisik yang lain. Dev berkata pada Nora. Bab 1694, punya pasangan. Terima kasih banyak Tuan. Nora berkata dan berlutut di hadapan Dev. Namun saya berharap kamu bisa hidup dengan identitas temanku, jangan sampai dunia mengetahui hal ini. Dev takut berita tentang Nora yang dirasuki oleh roh spiritual akan tersebar dan reputasi keluarga Zefri menjadi tercemar. Karena masalah seperti ini merupakan hal yang tabu bagi keluarga kultivator. Saya mengerti. Nora mengangguk, kalau begitu, ayo kita naik sekarang. Tidak bisa, saya datang untuk mencari rumput 100 mata, setelah saya menemukan rumput 100 mata baru bisa naik ke atas. Kata Dev. Rumput 100 mata. Nora mengernyitkan keningnya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, yang kamu bicarakan adalah sebuah tanaman yang hanya memiliki 3 helai daun, dan daun itu memiliki motif seperti mata. Benar-benar, apa kamu tahu di mana itu? Dev bertanya dengan raut wajah bahagia. Nora menunjukkan ekspresi canggung, maaf, tanaman itu terus tumbuh di atas peti matiku, jadi saya sudah menyerapnya. Karena menyerap energi dari rumput 100 mata, roh spiritual wanita suci baru bisa bertahan hingga sekarang dan tidak lenyap. Dev yang mendengarnya sedikit kecewa, namun masalah sudah menjadi seperti ini dan tidak ada cara lain. Dia hanya bisa naik ke atas bersama Nora. Nora yang sekarang sudah menelan mutiara penakluk api, jadi Dev dan Nora bersama dan tidak merasakan panas sama sekali. Namun saat keduanya sedang naik ke atas, kenari yang ada di atas sudah menunggu dengan sangat cemas. Kenari melihat kawah itu dan sosok Dev serta Nora tidak kunjung muncul, waktu sudah berlalu cukup lama dan sesuatu yang tidak diharapkan jelas sudah terjadi pada mereka, kenari merasa sangat marah dan bersalah. Saudara Dev, tidak disangka kamu akan mati seperti ini. Kenari mengeluarkan segenggam kertas kuning lalu melemparkannya ke arah langit, tapi ini juga bagus, kamu akan ditemani oleh seorang wanita cantik dalam perjalanan menuju neraka. Setelah tiba di neraka kamu tidak akan terlalu kesepian. Kenari berbalik dan hendak pergi, dia tidak disangka perjalanannya ini akan menjadi perhentian terakhir Dev. Guru Kenari, kamu memanggilku kemari dan kamu hendak menyelinap pergi sendiri, tidak menungguku, ini adalah kesalahanmu. Saat Kenari berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba suara Dev terdengar dari belakang. Kenari tampak kaget lalu bergegas berbalik dan menemukan sosok Dev, hanya saja saat ini Dev hanya mengenakan celana dalam dan terlihat sangat lucu. Dev, ternyata kamu tidak mati, saya mengira kamu sudah mati. Kenari melemparkan diri dan memeluk Dev dengan erat. Uluk-uluk, Guru Kenari, saya tidak mati terbakar tapi bisa-bisa mati dicekik olehmu. Wajah Dev memerah dan terlatuk batuk dengan keras. Kenari yang mendengar itu segera melepaskan Dev dan meminta maaf lalu bertanya, bagaimana, apakah sudah mendapatkan rumput 100 mata? Dev mengangguk, sudah, sekarang Nora sudah hidup kembali. Dev berbohong pada Kenari. Kenari menatap Nora dan menyadari kalau mata Nora sudah bersinar, wajahnya juga menunjukkan senyuman tidak lagi tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Ternyata sudah hidup kembali. Kenari menatap Nora lalu tersenyum dan berkata, setelah hidup kembali, energi spiritual juga terasa di dalam tubuhnya, bahkan jauh lebih cantik daripada saat terlihat tanpa ekspresi. Dev, kamu ini benar-benar beruntung. Guru Kenari, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dev memelototi Kenari. Kenari terkekeli lalu mengulurkan tangannya kepada Nora, gadis kecil, karena kamu sudah hidup kembali maka kita bisa berkenalan ulang, namaku Kenari, kamu bisa memanggilku Guru Kenari. Nora tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Kenari, nama saya Nora, semoga Guru Kenari. Namun sebelum Nora sempat menyelesaikan perkataannya, raut wajah Kenari berubah diikuti dengan beberapa kertas jimat yang langsung keluar dari tubuhnya dan mengelilingi Nora. Bab 1695, Gaya Seorang Guru. Roh spiritual bernyali besar, beraninya mempermalukan dirimu di depan guru ini. Kenari berkata lalu beberapa kertas jimat memancarkan cahaya dan kilatan cahaya itu menyinari tubuh Nora, membuat raut wajah Nora terlihat sangat jelek. Guru Kenari, hentikan. Dev bergegas maju dan menarik Kenari, membuat beberapa kertas jimat itu jatuh ke tanah. Dev, kamu sudah gila ya? Apakah kamu sudah terobsesi dengan wanita ini? Dia ini dirasuki oleh roh spiritual, bukan hidup kembali. Kenari berteriak keras pada Dev. Guru Kenari, saya tahu, kamu dengarkan dulu perkataanku. Dev menghentikan Kenari dan bergegas menjelaskan kepada Kenari. Pada saat ini mata Nora juga berkaca-kaca, dia juga tidak ingin menyerang tubuh orang lain, itu tidak adil bagi pemilik tubuh fisik ini. Namun dia juga tidak punya cara lain, kalau dia tidak masuk ke tubuh fisik Nora maka sisa roh spiritualnya akan lenyap. Kenari yang mendengar penjelasan Dev seketika terkejut. Wanita suci dari Istana Rembulan.
Itu merupakan klan luar biasa ribuan tahun lalu. Namun saya dengar, setelah Perang Dewa dan Iblis, Istana Rembulan hancur, namun orang-orang di Istana Rembulan yang bertahan hidup dan klan Istana Rembulan ini seharusnya masih hidup di suatu tempat. Kenari berkata dengan ringan. Guru Kenari, apakah kamu tahu di mana itu? Di mana Istana Rembulan? Nora yang mendengarnya segera maju dan hendak berlutut pada Kenari. Jangan, saya juga hanya pernah mendengarnya, mengenai apakah Istana Rembulan masih ada atau tidak, ada di mana, saya juga tidak tahu. Kenari bergegas mengangkat Nora dan tidak membiarkan dia berlutut. Nora yang mendengarnya menunjukkan ekspresi kecewa. Bruak. Tiba-tiba seluruh pulau mulai bergetar diikuti dengan suara gemuruh yang terus terdengar. Gawal, gunung berapi akan segera meletus, cepat pergi. Raut wajah Kenari berubah dan bergegas berbalik menuju ke arah lautan. Dev juga menarik Nora dan bergegas menyeberangi lautan menuju ke daratan. 3 orang itu baru saja meninggalkan pulau kecil itu, dan terlihat lava setinggi puluhan meter langsung menyembur keluar, mendarat di laut dan berubah menjadi kepulan asap. Ayo kita pulang dulu. Dev berkata sambil menatap ke arah pulau yang diselimuti oleh lava itu. Kalian pergilah, saya akan kembali ke kota Haiti, reruntuhan kuno klan jimat surgawi dijaga oleh sekumpulan kultivator iblis, saya tidak tenang. Kenari tidak berencana pergi bersama Dev. Dev melirik Kenari, saya rasa kamu itu tidak tega meninggalkan para wanita di keluarga Lukman itu, bukan? Omong kosong, kita ini kultivator abadi, kita harus meninggalkan 3 emosi dan 6 nafsu, hanya beberapa wanita itu mana mungkin bisa mengganggu pikiran jernihku. Kenari berkata dengan wajah datar. Guru Kenari memang punya gaya seorang guru, banyak kultivator abadi yang akhirnya terperangkap dalam ikatan emosional dan gagal menjadi manusia abadi. Nora berkata dan menatap Kenari dengan penuh kekaguman. Sebagai wanita suci Istana Rembulan, kultivator abadi yang sudah hidup selama ribuan tahun, saat ini Nora adalah orang yang paling memahami perjalanan menuju keabadian. Kenari tersenyum bangga ketika dipuji oleh Nora, dia mengusap janggutnya dan berkata dengan ekspresi puas, saya sudah lama melepaskan diri dari ikatan duniawi dan tidak memiliki keinginan, jadi tidak ada orang yang bisa menggoyahkan hatiku untuk menjadi seorang manusia abadi. Dev melihat sikap Kenari dan tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan, lantas saya salah bicara? Kenari memelototi Dev. Dev menggelengkan kepalanya, Guru Kenari tidak salah bicara, walau ada wanita telanjang di hadapanmu saat ini kamu juga tidak akan melirik mereka. Tentu saja, Kenari mengangguk. Dev diam-diam menarik baju Nora dan atasan Nora seketika terlepas, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Nora yang melihat hal ini seketika meraih kemeja itu dengan tangannya dan membungkus dirinya. Bab 1696, Klan Raja Naga. Sedangkan pada saat ini Kenari membelalak dan tenggorokannya bergerak, air liurnya juga hampir mengalir keluar. Dev melihat sikap Kenari dan tidak bisa menahan tawanya. Sedangkan Nora memelototi Kenari dengan ekspresi tersipu. Dia mengira Kenari adalah seorang kultivator abadi sejati, yang tidak memiliki keinginan. Tidak disangka dia juga seorang pria tua yang cabul. Kenari seketika menjadi canggung dan bergegas menyeka air liur di sudut mulutnya, kalian berdua hati-hati di jalan, saya akan pergi dulu. Setelah selesai bicara, Kenari berbalik dengan canggung dan pergi tanpa menoleh. Dev membawa Nora kembali ke lembah pengobatan. Awalnya dia berniat menemukan rumput 100 mata untuk menghidupkan kembali Nora, sekarang dia tidak mendapatkan rumput 100 mata, Nora dirasuki oleh roh spiritual namun untung saja roh spiritual ini bukan roh jahat namun merupakan seorang yang bernasib malang. Dan untuk sementara hanya bisa seperti ini. Dev kembali ke lembah pengobatan dan mengaku sudah berhasil menghidupkan kembali Nora, tidak ada yang mencurigai dirinya juga. Tidak disangka setelah ribuan tahun, energi spiritual di dunia akan menjadi setipis ini. Bagaimana mungkin energi spiritual setipis ini bisa mendukung kultivasi? Nora merasakan energi spiritual di dunia dan berkata dengan berat hati. Setelah perang antara dewa dan iblis, dunia kultivasi hancur, energi spiritual di dunia menipis, dan ini sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Sekarang di seluruh dunia, kultivator abadi menjadi semakin sedikit dan sudah menjadi era dari dunia bela diri. Kultivator abadi hanya bisa bersembunyi di dalam alam rahasia dan menunggu energi spiritual di dunia pulih secara perlahan. Dev menjelaskan kepada Nora. Takdir selalu berputar, saya yakin energi spiritual akan segera pulih namun saat energi spiritual pulih, dunia kultivasi kembali berkembang, maka orang-orang dari dunia iblis juga akan muncul lagi. Nora berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dev tidak mengatakan apapun, karena yang dikatakan oleh Nora sama seperti apa yang Waskita katakan padanya. Sepertinya energi spiritual akan segera pulih dan tatanan dunia akan mengalami perubahan. Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk kembali ke kota Gama dan dia harus segera mendirikan klan secepatnya. Jika pada saatnya energi spiritual pulih sepenuhnya, maka mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan cukup. Dev kembali ke keluarga King di kota Gama dari lembah pengobatan. Dan segera mencari Efron. Kak Dev, kamu mencariku.
Efron bertanya dengan penuh hormat. Efron, saya berniat mendirikan sebuah klan bernama Klan Raja Naga, berdasarkan keluarga King. Tolong kamu awasi mengenai perekrutan pengikut, jangan biarkan mereka yang berniat jahat bergabung, apa kamu mengerti? Dev memperingatkan Efron. Saya mengerti. Efron mengangguk, lalu bertanya pada Dev, Kak Dev, jika ingin mendirikan klan saat ini maka harus melapor kepada pihak pemerintah terlebih dulu, menurutmu apa harus melapornya sekarang? Saya akan pergi melapor besok, kamu mulai persiapan klan Raja Naga untuk merekrut pengikut dan menyebarkan berita. Tidak perlu takut dengan ranah rendah, asalkan mereka tidak berniat jahat saja tidak masalah. Dev kembali memperingatkan. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Efron beranjak pergi. Sementara itu, Dev berdiri tegak di ketinggian dan menatap kota Gama, dia tahu jalan setelah ini akan semakin sulit namun dia tidak akan pernah mundur. Tidak lama kemudian, forum bela diri diledakkan dengan berita bahwa klan Raja Naga sedang merekrut pengikut baru. Sialan, Dev sudah mendirikan sebuah klan bernama Klan Raja Naga, berdasarkan keluarga King, dan sedang menerima pengikut. Dev ini benar-benar luar biasa, dia selalu ditekan oleh aliansi seni bela diri tapi semakin ditekan dia malah menjadi semakin kuat. Saya akan bergabung dengan Klan Raja Naga, Dev ini memang sangat luar biasa. Semua orang mulai mengatakan mereka ingin bergabung dengan Klan Raja Naga. Alasan utama lain mengapa banyak orang ingin bergabung dengan Klan Raja Naga adalah karena khawatir ke depannya lembah pengobatan akan digunakan secara prioritas untuk Klan Raja Naga. Karena penguasa lembah pengobatan adalah Dev, dan penguasa Klan Raja Naga juga Dev. Bab 1697, Semangat untuk Maju. Itu sama saja dengan Dev sendiri memiliki dua perusahaan jadi tentu saja akan mengutamakan dirinya sendiri. Di saat berita tentang pendirian klan milik Dev tersebar, banyak keluarga dan klan yang mulai memberi ucapan selamat. Keluarga Wijaya di kota Gama, keluarga Raya, keluarga Zevi, lembah tanpa bayangan, lembah iblis dan lain-lain semuanya memberikan ucapan selamat. Awalnya Steve dan 4 tetua Bliss berniat bergabung dengan klan Raja Naga tapi Dev menolaknya. Mereka semua adalah anggota Kuil Naga Langit, dan Dev memang adalah penguasanya dan mereka mendengarkan perkataannya. Tapi Kuil Naga Langit itu bukan bagian dari klan yang Dev dirikan, meskipun Kuil Naga Langit kemungkinan besar diciptakan oleh ayahnya sendiri demi membantunya membuka jalan, tapi Dev tidak ingin hanya menikmati hasilnya tanpa berusaha. Dev ingin mencapai kesuksesan mengandalkan usahanya sendiri, dan jika suatu hari dia bertemu dengan ayahnya, dia berharap ayahnya akan merasa bangga memiliki seorang putra seperti dia. Lagi pula identitas Dev sebagai penguasa Kuil Naga Langit juga dirahasiakan yang bisa menjadi senjata pamungkas baginya. Keesokan paginya, di dalam Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, Tuan Graham sudah duduk di aula utama pagi-pagi sekali. Tuan Graham, kenapa kamu datang pagi sekali hari ini? Tanya Junior. Menunggu seseorang. Tuan Graham tersenyum ringan. Menunggu Dev ya? Junior menebak. Benar, Tuan Graham menganggukkan kepalanya. Dave memang semakin lama semakin ambisius saja, sekarang bahkan ingin mendirikan klan yang bernama Klan Raja Neja, dengar-dengar semalam ada ribuan orang yang mendaftar untuk bergabung dengan Klan Raja Naga di forum bela diri. Anak ini bisa-bisa mendirikan sebuah klan terbesar di dunia bela diri kota Cama. Junior berkata dengan sedikit kaget. Anak muda yang memiliki semangat untuk maju adalah sesuatu yang seharusnya didukung. Memiliki kekuatan secara individu dan memimpin sebuah klan untuk berkembang adalah konsep yang sangat berbeda, semoga selain meningkatkan kekuatan pribadinya dia juga dapat meningkatkan kekuatan klannya. Tuan Graham tahu seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertarung sendirian, dan seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang hebat adalah dua hal yang berbeda. Tuan Graham berkata lalu bertanya pada Junior, bagaimana dengan masalah misi diplomatik negara Parian? Sudah sampai di pelabuhan dan akan sampai di kota Gama dalam 2 hari lagi. Jawab Junior. Ya, ingat untuk awasi mereka dengan ketat, jangan biarkan salah satu dari mereka lepas dari pandangan kalian sebelum memasuki kota Gama. Tuan Graham memerintahkan. Mengeri Junior mengangguk. Pada saat ini Eddie berjalan masuk dan berkata pada Tuan Graham, Tuan Dev. Ya, biarkan dia masuk. Tuan Graham mengangguk. Eddie pun berjalan keluar. Sejak Tuan Graham memilih berkantor di Majelis Perlindungan Hukum, Eddie yang merupakan ketua Majelis Perlindungan Hukum ini sudah berubah menjadi pesuruh. Tidak lama kemudian, Dev masuk ke aula utama dan setelah melihat Tuan Graham dia memberi hormat, salam kepada Tuan Graham. Tuan Graham tersenyum ringan, sejak kapan kamu menjadi begitu sopan? Apakah ada yang kamu inginkan dariku? Dev tersenyum dan mengangguk, saya ingin mendirikan sebuah klan jadi saya perlu melapor kepada Tuan Graham terlebih dulu. Junior, pergi dan bawakan dokumen untuknya. Tuan Graham berkata kepada Junior lalu menatap Dev, saya sudah menyelesaikan dokumennya untukmu, jadi kamu lakukan saja uspa perlu khawatir, tapi saya harus mengingatkanmu memimpin sebuah klan jauh lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Terima kasih atas peringatan Tuan Graham, namun saya memiliki keyakinan. Dev memiliki keyakinan bahwa klan Raja Naga akan berkembang dengan sukses. Segera, Junior membawakan dokumen untuk Dev, Dev juga tidak berlama-lama dan langsung kembali ke keluarga King.
Sudah waktunya bagi klan Raja Naga untuk didirikan, jadi banyak hal yang harus dia tangani. Setelah memiliki dokumen, klan Raja Naga bisa merekrut pengikut secara resmi, dalam seketika pintu utama keluarga King Senla akan roboh. Efron memimpin tim dalam melakukan seleksi, dan jika ada orang yang memiliki sifat buruk akan langsung ditolak. Tidak peduli sekuat apa kekuatanmu. Bab 1698, ambil alih. Perekrutan pengikut berlangsung dengan stabil, dan perubahan resmi klan Raja Naga dijadwalkan akan dilaksanakan dalam 3 hari. Komunitas bela diri Kota Gama dan tentu saja banyak wilayah lainnya sudah menerima undangan. Seorang Grandmaster guru berusia 20 tahunan, status seperti itu saja sudah cukup untuk membuat banyak orang di dunia bela diri merasa kagum. Jika ada yang kagum maka akan ada yang cemburu. Di saat bersamaan juga akan ada orang yang mencari cara untuk menjalin hubungan dengan Dev. Seluruh dunia bela diri mulai ramai membicarakan klan Raja Naga, sedangkan raut wajah Robin di aliansi seni bela diri Kota Gama justru semakin suram. Robin sedikit tidak mengerti, bagaimana Dev bisa tumbuh selangkah demi selangkah seperti ini. 1 tahun lalu, Dev bahkan bukan apa-apa. Dia dapat menghancurkan Dev dengan 1 jarinya. Tapi dalam waktu 1 tahun yang singkat, dia sudah mengalami perubahan sebesar ini. Robin tidak dapat menerimanya, tapi dia tidak bisa tidak menerimanya. Ini adalah kenyataan. Aduh, semoga saja Dev yang mendirikan sebuah klan dapat menarik perhatian Maha Kuasa dan mengurus jubah hitam perak untuk melawannya. Robin menghela nafasnya. Dia merasa dia sudah cukup bekerja keras dan sudah cukup pintar, namun tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengalahkan Dev. Sekarang di seluruh komunitas bela diri Kota Gama, yang dapat mencapai ranah Grandmaster Guru di usia muda selain Dev, hanya dirinya. Lalu August yang sudah berubah menjadi arwah gentayangan. Kamu memiliki senjata Maha Guru, namun tetap saja semangatmu sepenuhnya ditekan oleh Dev. Sepertinya kultivasimu tidak akan meningkat dengan pesat. Roh spiritual di dalam tubuh Robin berkata dengan sedikit kecewa. Apa yang bisa saya lakukan? Dengan adanya senjata Maha Guru saya juga tidak bisa membunuh Dev. Wanita yang ada di sisi Dev memiliki kemampuan yang terlalu di luar nalar, senjata Maha Guru bahkan tidak bisa melindunginya. Robin berkata dengan ekspresi cemas. Sepertinya posisi ketua aliansimu ini menghambat kultivasimu, saya rasa kamu sebaiknya fokus pada kultivasi dan berhenti mencemaskan masalah aliansi seni bela diri. Roh spiritual itu membujuk Robin. Robin tersenyum getir, saya bukannya tidak mau, tanpa kekuatan walau duduk di posisi ketua aliansi akan terasa seperti duduk di atas jarum duri. Robin sudah ingin berhenti sejak lama, sekarang Dev sudah berada di puncak kekuasaan dan mendirikan klan Raja Naga. Berapa banyak lagi klan dan keluarga di komunitas bela diri Kota Gama yang masih mendengarkan aliansi seni bela diri? Reputasi aliansi seni bela diri sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Pada saat itu, kabut hitam tiba-tiba berhembus dan seorang pria berjubah hitam muncul di aula utama aliansi seni bela diri. Robin menatapnya dan menyadari pihak lain memiliki tanda berwarna perak, dia segera berlutut dan berkata, bawahan memberi hormat kepada jubah hitam perak yang terhormat. Pihak lain hanya melirik Robin dengan tatapan menghina, Maha Kuasa sangat tidak puas dengan kinerjamu akhir-akhir ini, dia secara khusus memintaku untuk mengambil alih posisimu. Jubah hitam perak itu berkata dengan dingin. Robin yang mendengar itu seketika merasa sangat senang dalam hatinya, dia memang sudah tidak ingin menjadi ketua aliansi seni bela diri lagi. Bawahan tidak berguna, dan terlalu mengecewakan Maha Kuasa. Robin bergegas berkata. Jubah hitam perak mendengus dingin dan melambaikan tangannya, jubah hitam yang menutupi tubuhnya seketika lenyap. Seorang pemuda berusia 20 tahunan dengan wajah yang cerah terlihat. Robin yang melihat ini tiba-tiba merasa kaget, karena semua jubah hitam selalu menutupi diri mereka dan Robin tidak pernah menyangka seorang jubah hitam perak adalah seseorang yang begitu muda. Pria di depannya terlihat beberapa tahun lebih muda daripada Robin, namun kekuatannya sudah jauh melebihi Robin. Pada saat itu, Robin sekali lagi merasa sangat terpukul. Dev akan mengadakan peresmian klan 3 hari lagi, bukan? Jubah hitam perak bertanya. Benar. Robin mengangguk, menghadapi jubah hitam perak yang lebih muda daripada dirinya. Robin merasakan perasaan campur aduk. Siapkan hadiah lalu ikut denganku ke klan Raja Naga 3 hari lagi. Jubah hitam perak itu berkata dengan acuh tak acuh. Yang terhormat, kita dan Dev itu akan. Robin belum sempat menyelesaikan kalimatnya dan pihak lain sudah melayangkan tamparannya dengan keras. Kamu tidak mendengar perintahku. Jubah hitam perak memelototi Robin. Bawahan tidak berani. Robin menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Bab 1699, wanita harus menikah. Kota Gama, keluarga Zefri. Waskita menoleh dan berkata pada Mia, kamu pilihkan hadiah yang mahal untuk dikirimkan kepada klan Raja Nara milik Tuan Dev pada peresmiannya 3 hari lagi. Ayah, saya sudah menyiapkannya sejak awal, gudang di rumah sudah saya kosongkan. Mia berkata sambil tersenyum. Untuk apa kamu mengosongkan gudang? Waskita bertanya dengan bingung.
Kedepannya saya akan menjadi wanita Dev, klan Raja Naganya Dev adalah milikku, tentu saja saya harus mengirimkan lebih banyak barang ke sana. Mia berkata tanpa malu-malu. Waskita yang mendengarnya seketika merasa berat di dalam hatinya, karena dia tahu identitas asli Dev dan mana mungkin putrinya layak untuk Dev. Namun jika Mia benar-benar bersama dengan Dev, maka garis keturunan Waskita di keluarga Zefri akan mendapatkan darungan besar. Wanita itu memang benar-benar harus menikah. Waskita tersenyum getir, dia memutuskan untuk tidak memedulikan Mia dan membiarkan dia mengejar Dev dengan bebas. Di saat itu, seorang bawahan keluarga Zefri masuk dan melapor, "Kepala keluarga, seorang tik pemuda ingin bertemu denganmu." Dia mengatakan dia dari keluarga Martin. Keluarga Martin. Waskita mengernyitkan keningnya lalu melambaikan tangannya, "Biarkan dia masuk." Tidak lama kemudian, seorang pria dengan pakaian kasual dan kulit kecoklatan berjalan masuk. Junior bernama Diki Martin meminta izin untuk bertemu Patian Waskita. Diki memberi hormat kepada Waskita. "Diki." Waskita merasa nama ini sangat familiar, dan setelah berpikir sejenak, "Saya sudah ingat, kamu adalah Diki dari keluarga Martin di wilayah Alhas yang mengalahkan puluhan orang secara beruntun itu, bukan?" Diki tersenyum canggung, "Benar itu saya, namun di hadapan Paman Waskita, kemampuan saya tidak ada apa-apanya." Waskita menggelengkan kepalanya, "Kekuatanmu lebih kuat daripada saya, kamu sudah mencapai ranah Grandmaster Guru saat ini, juga masih sangat muda, pencapaianmu ke depannya tidak terbatas. Namun keluarga Zefri sepertinya tidak pernah berurusan dengan keluarga Martin di Alhas, entah apa tujuan kamu datang ke keluarga Zefri kali ini." Seingat Waskita, keluarga Zefri tidak pernah memiliki hubungan dengan keluarga Martin, dan dia tidak tahu apa tujuan Diki datang mencarinya. Diki tersenyum ringan, "Paman Waskita tidak tahu tentang keluarga Martin, tapi kamu pasti tahu tentang Menara Surgawi, bukan?" Perkataan Diki membuat Waskita membelalak, keluarga Martin adalah perwakilan dari Menara Surgawi. Waskita tahu belakangan ini banyak keluarga yang tiba-tiba muncul dan pasti mereka merupakan perwakilan dari salah satu klan dan keluarga besar di alam rahasia. Namun Waskita tidak tahu di balik keluarga dan klan itu mendapatkan dukungan dari alam rahasia di balik layar. Namun saat Diki mengatakan tentang Menara Surgawi, Waskita langsung memahaminya. Hanya perwakilan yang mengetahui masalah di alam rahasia. Menara Surgawi, sama seperti halnya keluarga Zefri, juga berada di alam rahasia yang sama, yaitu Gerbang Api. Di alam rahasia, keluarga Zefri dan Menara Surgawi pernah bekerja sama beberapa kali dan menjalin hubungan bersahabat. Jadi tidak heran jika Diki datang ke keluarga Zefri dan memanggil Waskita dengan sebutan Paman Waskita. Paman Waskita, keluarga Martin memang merupakan perwakilan dari Menara Surgawi. Keluarga Martin sudah diam-diam berkecimpung di dunia bela diri selama ratusan tahun, dan akhir-akhir ini memilih untuk menunjukkan diri. Diki berkata dengan jujur pada Waskita. Karena masalah ini juga sudah diketahui oleh semua orang, jadi Diki juga tidak perlu merahasiakannya lagi. Waskita melihat kekuatan Diki dan tersenyum getir, "Awalnya saya kira keluarga Zefri sudah cukup pintar dalam menyembunyikan diri, namun tidak disangka keluarga dan klan perwakilan lainnya lebih hebat dalam menyembunyikan diri." Waskita memilih untuk menetap di Kota Gama, tidak ikut campur dalam dunia bela diri, hidup mengasingkan diri karena komunitas bela diri Kota Gama memiliki berbagai macam kehidupan dan sumber daya yang lebih baik daripada tempat lain. Namun dia tidak menyangka ada begitu banyak keluarga perwakilan yang memilih hidup mengasingkan diri di tempat terpencil, di mana sumber daya jelas sangat langka, namun dalam keadaan seperti itu masih dapat menghasilkan ahli dengan kekuatan Grandmaster Guru. Waskita tidak bisa tidak menatap Mia dan merasa bahwa dirinya sudah gagal, tidak peduli dalam aspek apapun, dia gagal. Bab 1700, Pertukaran dan Latihan Bersama. Paman Waskita, setahu saya dalam 2 hari lagi akan banyak keluarga perwakilan yang datang ke Kota Gama. Kata Diki. Datang ke Kota Gama. Waskita tampak heran, untuk apa mereka datang ke Kota Gama? Lantas mereka ingin menarik perhatian para pemerintah. Diki menggelengkan kepalanya, "Mereka datang kemari dengan alasan yang sama denganku, menginjak orang untuk naik ke puncak." Hal ini membuat Waskita semakin bingung, orang-orang ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, untuk apa mereka menginjak orang untuk naik ke puncak? "Saya tahu, dalam 2 hari lagi klan Raja Naga milik Dev akan mengadakan upacara peresmian, apakah orang-orang ini berniat menginjak Dev?" Mia bertanya. Diki mengangguk, "Saat ini, di komunitas bela diri Kota Gama Dev adalah orang yang paling terkenal, jadi siapapun ingin menjadikan dia sebagai batu pijakan." "Jadi kamu datang ke Kota Gama juga untuk menginjak dia?" Mia mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi sedikit jelek. Diki yang belum menyadari perubahan ekspresi Mia mengangguk dan berkata, "Tentu saja, jika ada yang bisa mengalahkan Dev, maka reputasi mereka di komunitas bela diri Kota Gama akan meroket, dan itu penting untuk perkembangan keluarga di masa depan." Kalian yang ingin menginjak Dev akan menjadi musuh dari keluarga Zefri, kamu tidak akan pernah tinggal diam dan tidak melakukan apapun." Mia berkata dengan lantang. Diki tercengang lalu menatap Waskita, "Paman Waskita, apa maksud Nona Mia? Lantas keluarga Zefri memiliki hubungan dengan Dev?"
Waskita tentu saja tidak akan mengatakan Dev adalah penguasa kuil naga langit, dan mengatakan bahwa keluarga Zefri juga merupakan cabang dari kuil naga langit. Jadi dia menjelaskan, Dev adalah teman dari putriku, mungkin saja ke depannya akan menjadi satu keluarga. Saya berkata seperti ini seharusnya kamu sudah mengerti, bukan? Diki yang mendengarnya seketika mengerti, oh, ternyata begitu, kalau begitu maka saya benar-benar ingin bertemu dengan Dev, pesona seperti apa yang dia miliki sampai bisa disukai oleh wanita cantik seperti Noma Mia. Saya beritahu padamu, kalau kamu berani macam-macam dengan Dev, keluarga Zesri akan menjadi musuh bebuyutan kalian ke depannya, kamu pikirkan saja sendiri. Mia menatap Diki dengan marah. Sekarang siapapun yang melawan Dev akan menjadi musuh keluarga Zefri. Diki mengernyitkan keningnya, lalu menatap Waskita, perlu diingat keluarga Zefri dan Menara Surgawi bisa dibilang memiliki hubungan kerjasama di alam rahasia, lantas demi seorang Dev, keluarga Zefri akan memalingkan wajahnya dari Menara Surgawi. Waskita mengangguk, yang putriku katakan benar, siapa yang melawan Tuan Dev akan menjadi musuh dari keluarga Zefri. Paman Waskita, seorang Dev bisa membuat keluarga Zefri mengorbankan begitu banyak hal. Terlebih lagi keluarga Zefri dan Menara Surgawi juga sedang bekerja sama, apakah perkataanmu ini dapat mewakili para tetua keluarga Zefri? Diki tidak percaya bahwa keluarga Zefri berani menjadi musuh Menara Surgawi hanya karena seorang Dev. Lalu mengapa jika Dev adalah pacarnya? Waskita sekeluarga juga memiliki status yang rendah di klan keluarga Zefri, kalau tidak mana mungkin mereka dikirim ke dunia fama untuk menjadi perwakilan. Izinkan saya memberi saran kepadamu, tetua klan kami juga akan mengatakan hal yang sama seperti Xa, jika kalian benar-benar berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Dev, saya percaya tetua klan kami tidak hanya akan memutus kerjasama dengan Menara Surgawi, tapi juga melakukan apa saja untuk membuat Menara Surgawi sengsara. Waskita berkata dengan serius, raut wajahnya menjadi tegas. Diki melihat Waskita yang tidak bercanda tersenyum ringan, Paman Waskita, saya dan Dev tidak memiliki dendam, bagaimana mungkin melawan Dev, jika kita melakukan pertukaran dan larihan secara normal, saya pikir Paman Waskita tidak akan keberatan, bukan? Diki sudah berbicara seperti itu dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh Waskita. Lantas dia tidak mengizinkan orang untuk melakukan pertukaran dan berlatih. Perlu diketahui di dunia bela diri melakukan pertukaran dan latihan adalah hal yang wajar. Melakukan pertukaran dan latihan tidak masalah, tapi hanya sampai di situ, jika kamu berani berniat jahat maka yang akan menyesal adalah kamu. Waskita mengancam Diki. Tidak akan, karena Dev adalah bagian dari keluarga Zetri, maka dia ada di pihak yang sama dengan Menara Surgawi, mana mungkin saya berniat buruk kepadanya. Diki segera menjamin. Bersambung.